Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pembelajaran untuk mata pelajaran bimbingan dan konseling. Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga pembelajaran masih dilakukan dengan cara online. Tentunya Ibu sangat yakin kalian sudah tidak sabar sekali untuk datang secara langsung ke sekolah ya. Namun saat ini masih belum bisa dilakukan. Baik, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan sebuah topik tentang apa itu bimbingan dan konseling, terutama BK di SMA Negeri 1 Ragung ini seperti apa gitu ya. Nah, bimbingan dan konseling. Anak-anak pasti kalian sering banget ya mendengar tentang bimbingan dan konseling, identik dengan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh siswa-siswa yang bermasalah. Padahal tidak ya, padahal tidak seperti itu, bahwa BK adalah sebuah kegiatan layanan yang bisa membantu siswanya dalam mengembangkan minat bakatnya, dalam mengembangkan karirnya, dalam membantu siswanya supaya terbuka jalan pikiran untuk dapat bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, kalau kita pecah nih antara kata bimbingan dan kata konseling itu sendiri, itu bisa kita pahami seperti ini. Bimbingan merupakan kegiatan bantuan kepada seseorang atau satu kelompok orang yang membutuhkan bantuan untuk menggali potensinya atau bisa juga untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi bimbingan bisa dilakukan oleh siapa saja. Contohnya oleh guru, oleh kepala sekolah kepada gurunya gitu ya, oleh guru kepada siswanya. Ada juga bimbingan skripsi yang dilakukan dosen kepada mahasiswanya, kemudian bimbingan orang tua kepada anaknya dan sebagainya. Nah, sedangkan konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli. Nah, jadi yang melakukan konseling adalah tenaga ahli. Disebut ahli itu dari mana? Karena memang yang melakukan konseling atau konselor itu memiliki basic konseling yang mumpuni gitu ya. Jadi memang berasal dari S1 BK. Nah, kemudian tadi ya, kegiatan membantu yang dilakukan oleh konselor kepada konseli ya, kepada konseli secara bertatap muka langsung. Jadi konseling itu memang harusnya bertatap muka secara langsung dan dilakukan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konseli dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk konseling ini memang tidak bisa hanya dilakukan satu kali saja. Tidak mungkin permasalahan itu bisa selesai hanya dengan satu kali pertemuan. Jadi dalam konseling itu ada tahapannya dan sebagainya, itu ada ilmunya tersendiri. Nah, untuk konseling secara teori sih minimal dilakukan 6 kali pertemuan. Nah, oleh karena itu biasanya kalau di SMA Ragung ketika ada kegiatan konseling, guru BK ya, ibu kepada siswanya ada nanti janji. Nah, tadi kita membahas tentang apa itu bimbingan konseling. Sekarang tugas dari bimbingan konseling itu sendiri. Nah, kalau ini kenapa sih harus ada BK begitu ya? Nah, BK saat ini sudah banyak sekali dijumpai ya, hampir di semua, khususnya sekolah SMA dan SMP itu memang diwajibkan ada guru BK. Walaupun mungkin di SMP ada juga yang belum ada guru BK-nya. Tapi memang harusnya di sekolah SMP SMA itu sudah ada guru BK. Nah, bahkan sampai saat ini di sekolah seperti SD dan TK pun sudah ada yang memulai mengadakan guru BK-nya. Nah, karena memang fungsi dan tugas dari guru BK itu sebenarnya sangat penting sekali. Apa saja? Nah, untuk tujuan bimbingan konseling itu sebenarnya untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan perkembangannya ya. Jadi tujuan bimbingan konseling itu agar siswa dapat mencapai tugas perkembangannya. Nah, tugas perkembangan ini meliputi 4 hal atau 4 aspek. Yang pertama adalah aspek pribadi. Nah, jadi tugas BK itu adalah bagaimana caranya membantu siswa agar dapat memahami dirinya sendiri gitu ya, tentang tipe saya itu seperti apa, saya kalau marah itu karena apa, saya kalau bisanya saya berprestasi itu bagaimana caranya, bagaimana jati diri saya dan sebagainya. Intinya memahami diri sendiri itu adalah bagian tugas dari BK. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek sosial. Nah, tugas BK dalam aspek sosial ini tentunya membantu siswa atau peserta didik agar dapat memahami orang lain. Nah, dalam aspek sosial ini siswa akan dibantu untuk salah satunya itu agar dapat menyesuaikan diri di dalam tempat baru, dalam pergaulan baru dengan teman-temannya di lingkungan manapun dia berada.
Nah, kemudian yang ketiga, tugas BK dalam aspek belajar. Nah, dalam aspek belajar tentunya sudah sangat kita ketahui bahwa guru BK akan membantu siswanya untuk bagaimana caranya bisa berprestasi di dalam belajar agar dapat memotivasi siswanya untuk rajin belajar. Nah, kemudian agar mengetahui apa saja gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang keempat adalah aspek karir, di mana guru BK bertugas untuk membantu siswa dalam hal pekerjaan dan juga studi lanjutan. Nah, khususnya di ranah SMP dan SMA, aspek karir ini sangat besar sekali perannya yang dilakukan oleh guru BK. Karena contoh misal untuk guru BK SMP akan sangat dinantikan oleh siswa untuk menjelaskan perbedaan antara SMA, SMK, dan MA gitu ya, agar siswa dapat memilih dengan baik, dengan sesuai dengan jati dirinya, apakah memilih yang mana gitu ya. Nah, sedangkan di SMA ini merupakan suatu tugas BK yang biasanya memiliki porsi yang lumayan banyak juga gitu ya, cukup banyak dalam aspek karir. Karena untuk SMA di aspek karir ini siswa membutuhkan sekali atau akan dapat dibantu dalam memahami berbagai jenis pekerjaan dan juga program studi atau jurusan di perkuliahan nanti. Untuk nanti yang mau bekerja, cocoknya bekerja seperti apa, kemudian yang ingin kuliahnya yang jurusan yang cocok dengan dirinya itu apa saja, kemudian bagaimana cara daftar kuliahnya gitu ya, bagaimana cara berprestasi di jurusan tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut dan sebagainya. Nah, itu tugas dari BK yang terdiri dari 4 aspek. Nah, selain dari tugas BK yang terdiri dari 4 aspek, kemudian Ibu juga akan menjelaskan bahwa di SMA Negeri 1 Luragung, BK itu memiliki berbagai macam layanan gitu ya, berbagai macam layanan. Kalau di BK itu namanya layanan atau bisa juga disebut kegiatan. Nah, ada banyak layanan di dalam bimbingan konseling. Satu adalah bimbingan klasikal. Nanti ketika kita sudah bertatap muka langsung, kita bisa untuk menerima bimbingan klasikal dari guru BK-nya. Itu seperti kalian mendapatkan pelajaran di kelas seperti guru mapel lainnya gitu. BK pun ada masuk kelas memberikan materi-materi gitu ya, itu namanya bimbingan klasikal. Yang kedua adalah bimbingan kelompok. Nah, ini juga sama, hampir mirip dengan bimbingan klasikal, hanya saja pesertanya terbatas, hanya terdiri dari 4-8 orang atau 12 orang lah gitu dalam satu kelompok. Biasanya kita tempatnya di ruang bimbingan konseling ya. Nanti ada giliran jadwal siapa-siapanya kebagian kapan, itu ada jadwal bimbingan kelompok. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada kegiatan atau layanan konseling perorangan. Nah, ini guru BK di SMA Luragung juga ada kegiatan namanya konseling perorangan. Jadi kalian ya bisa melakukan curhat atau ingin konseling tentang apa, itu menemui guru BK-nya. Ini apakah nanti teknisnya dipanggil atau datang sendiri, banyak gitu ya. Insya Allah kami sering sekali menerima layanan konseling perorangan ini. Kemudian yang keempat, ada juga konseling kelompok. Nah, ini tentang konseling ya, hanya saja pesertanya lebih banyak ya, biasanya sekitar 2-8 orang, tempatnya di ruang BK juga. Nah, kemudian yang kelima ada namanya kegiatan mediasi, kemudian ada kegiatan konsultasi, ada kegiatan lintas kelas. Nah, seperti sekarang ini Ibu sedang melakukan layanan bimbingan klasikal dan juga bisa disebut layanan lintas kelas, karena siaran ini dikhususkan untuk 6 kelas dari kelas 10 yaitu. Dilanjutkan kegiatan layanan BK di SMA Negeri 1 Luragung yang ke-8 adalah konferensi kasus. Ini adalah kegiatan dalam membahas beberapa masalah yang dialami oleh salah satu siswa ya. Ini biasanya untuk kasus-kasus yang sudah levelnya ini ya harus dibahas bersama gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah peminatan dan penyaluran. Salah satunya untuk kelas 10 kemarin ya telah dilaksanakan pembagian kelas, telah dilaksanakan pembagian IPA dan IPS, itu adalah peminatan ya dan penyalurannya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga kegiatan namanya mengolah data. Nah, di sekolah khususnya di SMA Luragung yang banyak melakukan pengolahan data itu salah satunya selain di Dapodi juga di TU ya, salah satunya juga adalah di bimbingan dan konseling atau BK. Nah, yang terakhir juga di BK ada kegiatan home visit ya. Home visit ini kegiatan guru BK beserta wali kelas mengunjungi rumah siswa
Nah, ini untuk siswa yang seperti apa? Bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tapi juga dilakukan misalnya untuk siswa yang perlu dilakukan pemantauan atau pengembangan diri. Misal contohnya, siswa yang berprestasi, bagaimana caranya supaya prestasinya bisa bertahan minimal ya, atau bisa berkembang supaya menjadi lebih baik lagi. Itu juga perlu untuk dilakukan home visit. Nah, sekian tadi penjelasan Ibu dalam kesempatan kali ini tentang apa itu bimbingan dan konseling. Semoga dapat bermanfaat dan kalian bisa akhirnya menjadi tahu dan kemudian mampu menggunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi yang kalian inginkan. Semoga kalian bisa betah di SMA Negeri 1 Luragung. Kemudian kami guru BK dapat membantu kalian sebisa mungkin untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, dapat berprestasi, dapat meraih apa yang kalian inginkan untuk masa depan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.